Berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Setiap boleh kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan tetap datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Bahwa kami
bersandar sepenuh pada Tuhan atas semuanya pertolongan Tuhan yang pada saat ini sudah nyata dalam hidup kami. Dan kami mau tinggikan Engkau lebih tinggi lagi. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Salam kiri kanan. Kita bersandar penuh pada Tuhan. Bersandar penuh pada Tuhan. Yeah.
Sukacita? Saudara percaya? Apa tenang? Tenang benar? Amin. Saudara percaya bahwa Allah begitu luar biasa. Dan saat ini kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Bapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Siapkan hati kita sudah menyembah Tuhan. Pada saatnya kita mau duduk diam, menerima suara Tuhan, apapun bentuknya. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapa, Engkau sungguh berubah.
atas hidup kami. Dan kami percaya setiap janji firman Tuhan iya dan amin. Apapun bentuk firman itu, nasihat, peringatan, teguran apapun, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai kami terus Tuhan, benahi hidup kami semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu sebentar kepala kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi secara khusus dan pribadi, pengurapan itu turun atas hidupnya, dan kami merasa dilegahkan oleh karena kebenaran itu. Segala bentuk roh yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tempat ini Tuhan, kuasai hati kami dan seluruh yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Iya. Semua sudah memuji Tuhan? Amin. Iya. Biarkan puji-pujian itu tidak meninggalkan hatimu. Amin. Jika puji-pujian, rasa syukur sudah meninggalkan hidupmu, engkau seperti zombie yang hidup. Banyak kejadian di Alkitab, banyak kejadian yang saya temui. Jika puji-pujian penyembahan itu sudah meninggalkan seseorang, pengurapan itu sudah tidak ada. Kedekatan dengan Tuhan itu sudah hampa. Jadi biarlah puji-pujian penyembahanmu itu terus seperti api yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan masalah. Yang melihat engkau adalah Tuhan. Amin? Iya, seperti yang hari Kamis kemarin kita bahas, saya ambil kata-katanya Ayub, bagus banget. Iman tidak tergantung dari kondisimu yang baik. Sekali lagi, iman tidak tergantung dengan kondisimu yang baik atau tidak baik. Karena apa? Iman itu harus di hadapan Tuhan itu seperti obor. Kita pernah tahu obornya Olimpiade? Olimpiade, perlombaan bawa lari. Yes. Tidak pernah padam. Karena apa? Api obor itu adalah gambaran semangat dari semua olahragawan. Jika sampai itu padam, berarti semangatnya padam juga. Amin? Ya. Kita 1 bulan ini sudah belajar prioritas dari yang penting. Ya, prioritas. Ya. Kurang titik. Karena apa? Jika engkau sudah menempatkan hidupmu tahu akan prioritas ini, engkau nggak akan beralih pandangan yang lain. Saya pastikan antara baju sama beras, antara kebutuhan dan keinginan, antara hidup bersama Tuhan atau dengan kedagingan. Jika engkau sudah tahu hal ini, berarti engkau sudah lahir baru. Ukuran lahir baru adalah mengerti prioritasnya yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, PPT. Ngomong dewe. PPT.
Ya, bulan ini mana nih PPT-nya nih? Nah, kita bulan ini sudah membicarakan hal ini. Yuk kita baca sekali lagi. 2, 3. Enggak bareng. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, bulan ini berbicara tentang ini. Prioritas yang utama dari semua yang penting. Saya rangkum. Yang pertama, mendahulukan Tuhan. Yang kedua, pilihanmu, prioritasmu. Prioritasmu, masa depanmu. Yang ketiga, doa dan melakukan firman Tuhan. Mengasihi dan bersyukur. Hidup yang dibawa oleh Cesari, hidup sesuai dengan caranya Tuhan. Jika engkau sudah tahu hal ini dan engkau tidak melakukan, 1 Yohanes 2 ayat 4, engkau pembohong. Saya ini tadi sebelum ibadah, saya minum obat. Ngantuk. Kalau saya nggak minum obat, sini saya, nyerinya ampun-ampun. Terus kelenger. Tapi minum obat dan langsung iki Tuhan, aku mau nyampein firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang bersuara. Oh haleluya. Ya, ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Ingat baik-baik hal ini. Tetapi jika hal ini tidak engkau lakukan, nah ini kita selalu sering senang yang bagian bawah, ditambahkan kepadamu. Ditambahkan, kemarin C. Shirley mengangkat bahasa Yunaninya adalah prostetemi. Diberikan, melekat, digabungkan, dilebihkan. Ditambahkan, itu berkat kesehatan, keuangan, ditambahkan usaha, pekerjaan, penyertaan. Bukankah kita ingin semua ini? Kita semua pengen ini. Kita semua pengen ini. Saya juga yang mau ini, saudara. Loh iya, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Tapi pertanyaannya, yang ditambahkan ini apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Oh, berarti yang bekerja. Secara spesifik, perikop dari Matius 6 ini di bagian 33 ini berbicara tentang kebutuhan, makanan, pakaian, dan apapun yang engkau inginkan dalam hidupmu. Tapi ternyata saudara, waktu saya pelajari ini saudara, itu enggak sekedar itu. Ditambahkan ini bukan hanya sekedar aku pengen sehat, aku pengen uang, aku pengen usaha, aku pengen penyertaan, aku ingin dilebih-lebihkan. Bukan itu ternyata. Ada satu ayat yang dilewatkan oleh semua hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak Tuhan termasuk kita. Ditambahkan prostestemi ini ternyata ada titemi. Membuat Tuhan yang mengatur, yang menetapkan. Kita sering ditambahkan ini sesuai apa yang kita mau. Ternyata tidak. Ditambahkan pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan gini, contohnya gini. Kita menginginkan tiap hari loh ya, tiap hari menerima emas. Siapa yang nggak mau? Sekarang emas harganya berapa? Piro? Salah, 2.300.000. Saya mengikuti. Itu dalam mas bro. Gak, kasih toh. Bayangkan kita tiap hari dikasih emas. Siapa yang mau? Mau semua? Mau? Tapi Anda nggak dikasih beras. Loh, tadi katanya mau. Anda tiap hari dikasih emas, gak dikasih nasi. Jadi tiap hari emas.
emas setiap hari mas. Kita tiap hari dikasih mobil Mercy yang termahal, tapi nggak pernah minum. Loh, itu yang kita mau setiap hari. Kita menginginkan apa yang kita mau, tapi belum tentu apa yang Tuhan mau. Kita menginginkan sesuatu yang wow, tapi lupa. Seperti yang saya pernah katakan, lupa syair. Gitu loh. Kadang-kadang kita lupa syairnya yang ditulis sama Tuhan sama hidup kita. Karena kapan? Kita sering melihat emas, kita sering melihat mobil, kita sering melihat keinginan-keinginan kita. Tetapi di dalam Mazmur 6 ayat 33 ada unsur titeni, membuat Tuhan yang mengatur, menetapkan. Apa yang ditetapkan Tuhan? Gitu. Ayo coba baca dari Kejadian Wahyu. Pernah nggak Tuhan khawatir dengan kebutuhan jasmanimu? Saya baca Kejadian Wahyu bolak-balik. Tuhan gak peduli dengan kebutuhanmu. Karena apa? Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti memberi. Tuhan pasti menjamin. Kasusnya apa? Bangsa Israel minta daging, dikasih daging. Minta roti yang sekarang ini saya minta gak turun-turun. Mana? Aku jauh. Tuhan pengen ngerasa mana Tuhan gimana? Gak dikei, malah dikei apa? Steak, hamburger. Gak dikei. Saya pengen ngerasakan mana itu, tapi gak pernah dikasih. Bangsa Israel begitu spesialnya dikasih mana? Ngono masih pengen daging. Tuhan gak pernah khawatir dengan kebutuhan jasmanimu. Karena apa? Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, ingat ini baik-baik. Jika engkau dalam hidupmu masih memikirkan jasmanimu, maaf. Firman Tuhan yang jadi perikop tema bulan ini ditambahkan pasti. Cuma apakah itu yang Tuhan mau? Di dalam titeni, Tuhan mengatur, menetapkan itu dalam Matius 6 ayat 33 ini loh. Kekhawatiran akan kebutuhan itu berdampak kepada moral dan pengambilan keputusan. Contoh. Anak butuh makan. Ya. Sebagai orang tua, apa yang dilakukan? Bekerja mati-matian. Benar tidak? Gak peduli. Ada Om Yung ngomong sama saya, juga Pak Stefan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lu bayangin itu loh. Karena kekhawatiran dalam kebutuhan hidup itu berdampak kepada moral dan pengambilan keputusan. Firman Tuhan dalam Matius 6 berkata, burung di udara dipelihara, bunga di bakung. Iya, bunga. Ya cium, efek obat tuh. Ya, bunga di bakung tidak bekerja, bertumbuh. Jadi dalam kehidupanmu, kalau masalah kebutuhanmu, Tuhan pasti jamin. Yang Tuhan urusan sampai detik ini bukan masalah kekhawatiran dan kebutuhan hidup. Terus apa kok? Kekhawatiran akan kebutuhan hidup berdampak oleh apa? Matius 6 ayat 20. Ini ayat yang sering dilupakan. Yuk kita baca. 2, 3. Ini loh, jalan hidupmu. Apakah jalan hidupmu sesuai firman Tuhan? Jalan hidupmu akan mempengaruhi pilihanmu
di dalam engkau mengarungi hidup dekat bersama Tuhan. Matius 6 ayat 33. Makanya mengawali dengan cara apa? Carilah dahulu, bukan cari beras, bukan cari apa yang kau inginkan, bukan mencari sesuatu kedaginganmu. Karena Tuhan ingin jalan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan karena urusan daging. Pasti itu. Makanya Matius 6 ayat 33, Tuhan memprioritaskan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Matius 6 ayat 33, God first in everything you do. Tuhan yang pertama di segala sesuatu yang engkau lakukan. Tapi karena berpikir ditambahkan kepadamu, akhirnya tujuan Tuhan ini tidak terlaksana. Akhirnya apa? Mau hidup kita kayak dia? Kalau Anda tahu cerita hidupnya dia sebenarnya. Akhirnya apa? Tuhan yang utama ini akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan Tuhan menginginkan dalam hidup kita tidak terlaksana dalam hidup kita. Oleh apa? Keinginanku. Baru Tuhan kalau ingat. Ini ada pertanyaan. Tuhan memberi Daud kemenangan atas Goliat dalam 1 hari. Tapi kenapa kalau Saul bertahun-tahun? Ada yang bisa jawab? Tuhan memberikan Daud kemenangan atas Goliat itu 1 hari. Bukan 1 hari malah. Anggaplah 3 jam tarung sama Goliat. Anggaplah kepala. Habis kepala der. Haleluya. Anggap 3 jam. Tapi kenapa Saul itu bertahun-tahun? Ada yang tahu? Ayo. Gimana? Apa beda Pak sama Saul Pak waktu Daud menunggu Tuhan mengalahkan Saul? Bertahun-tahun Pak. Hah? Kenapa sih? Khawatir? Kita bahas ya. Tuhan memberi Daud kemenangan atas Goliat itu 1 hari. Mungkin gak sampai 1 hari, 3 jam. Dilempar batu jedel langsung kalah. Tapi kenapa waktu Daud ngelawan Saul itu bertahun-tahun? Daud itu punya fase itu 5 hal menghadapi masalah. 1 Goliat, 2 Saul, 3 keluarga, 4 bait Allah. 4-empatnya Daud tidak pernah kalah, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah goyang. Hanya cuma 1 yang membuat Daud goyang. Kasusnya cewek, daging. Bayangin ya, menghadapi Goliat gak goyang. Menghadapi Saul bertahun-tahun sampai ngabisin berapa kalau episode. Gak goyang, gak kalah. Menghadapi Absalom, anaknya semuanya itu gak pernah kalah. Apalagi waktu menyiapkan bait Allah, gak pernah goyang. Gak pernah goyang. Tapi kenapa waktu kedagingan muncul, Daud kalah? Kita semua seperti itu. Waktu daging muncul, pasti engkau akan kalah.
melawan Goliat. Ini loh. Ayat 11. 1 Samuel 17, boleh nanti dibaca di rumah. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka 2, 3. Nah, tapi Goliat. Ayat 26 ngomong gini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Oke, perhatikan ya, perhatikan. Melawan Saul, 1 Samuel 24, 5-11. Ayat 5 berkata seperti ini, lalu berkatalah siapa? Orang-orangnya. Kepada siapa? Daud. Oh, telah tiba Daud, ini yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan musuhmu, musuhmu adalah Saul, di dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong pucak jubah Saul dengan diam-diam. Ujungnya bajunya Saul. Daud melakukannya karena apa? Berkatalah orang-orang, ya. Ngerti ya? Ayat 8, Daud ngomong seperti ini. Daud mencegah orang-orangnya dengan berkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ayat 9, kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu. Dan apa? 2, 3. Apa perbedaannya? Waktu melawan Goliat, dia ngomong, siapa itu orang-orang yang mencemooh barisan Allah? Tapi waktu Saul, Daud harus tunduk, sujud menyembah. Hebatnya Daud ini di sini. Prioritas yang penting, apa yang ditambahkan Tuhan ke dalam dirinya Daud? Harta, beras, emas, rumah, duit? Enggak. Ini loh jawabannya. Hati yang beda. Tadi kan gini. Lalu berkatalah siapa? Orang-orangnya. Anggap saya ngomong sama Mbak Yeni. Mbak Yeni, tibalah Mbak Yeni, engkau harus menjadi pemenang. Ya. Kalau Mbak Yeni, oh iya kok. Oh iya kok. Tapi kalau Daud enggak. Daud ngomongin, hei jangan. Siapa yang diantara kalian tidak boleh menjamah, mengalahkan, membunuh Saul. Tidak boleh. Malah yang dilakukan Daud apa? Berlutut. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Saul. Apa yang ditambahkan? Hati yang beda. Kita sering mendapatkan masalah, ujian, apapun itu, respon kita itu dilihat Tuhan. Ingat ini baik-baik. Masalahmu mau besar, menengah, kecil, Tuhan gak ngurus itu. Tuhan gak pernah ngurus. Sekali lagi keluarga Nafiri, Tuhan gak pernah mengurus dengan kebutuhanmu. Tuhan gak pernah mengurus segala sesuatu yang ada di dalam pikiranmu. Tuhan selalu mengurus apa yang ada di dalam hatimu. Ini loh, 1 Samuel 17 ayat 7. Yuk baca. 2, 3. Tetapi Tuhan pada Samuel, janganlah melawannya sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati.
Seperti saya sudah katakan tadi, kebutuhanmu pasti Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan lebihkan. Engkau akan disertai Tuhan. Engkau akan mendapatkan sesuatu namanya kemurahan demi kemurahan. Tapi kalau urusan hati, coba-coba. Tuhan akan mendatangkan, bayangin, bangsa Babilonia, Arab Saudi, menuju tanah Israel. Saya pernah bawa ini di salah satu gereja. Saya pernah pelajari 1.800 kilometer jalan kaki, Pak Kris. 1.800 kilometer. Kalau sekarang di Dubai itu ada jalan langsung, jalan tol. Kalau zaman dulu nggak ada jalan tol, itu padang pasir panas. Jadi waktu Babilonia menyerang bangsa Israel itu harus melalui jalan yang melingkar dulu. Tuhan bisa menggerakkan bangsa yang jauh untuk menguji dirimu. Tuhan bisa menggerakkan apapun untuk memproses hatimu. Karena prioritas Tuhan itu bukan kebutuhanmu. Tapi yang prioritas Tuhan adalah bagaimana engkau di hadapan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan, kuduslah kamu. Gak ada ayatnya, kuduslah kamu karena kebutuhanmu. Kuduslah kamu karena semua duit-duitmu. Kuduslah kamu sebab engkau banyak. Enggak, kudus. Kan gitu toh Pak Kris. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu dilihat Tuhan, itu adalah dari hatimu yang pertama kali. Pekerjaan iblis sama pekerjaan Tuhan itu perbedaan di mana? Kalau iblis itu bekerja dari luar ke dalam, ngiming-ngiming. Tapi kalau Tuhan itu dari dalam keluar. Tapi jika engkau di dalam hatimu gak berbeda dengan orang-orang dunia, apakah engkau bisa menjadi contoh? Bukankah ini yang disebutkan Injil yang kelima, suratan yang terbuka? Kan ada banyak omongan, wih yang Kristen lu kelakuannya melebihi wih wong Kristen lo, ampun apa jatong bayi anak wedok. Karena apa? Engkau nggak ada bedanya dengan orang dunia dari cara bicara, dalam cara berpikir, dalam segala sesuatu. Makanya Tuhan ngomong gini, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Taat setia. Bagaimana ikhlas kalau nggak taat? Bagaimana tulus kalau nggak setia? Harus taat dan setia. Apapun urusanmu, taat, setia. Kan ada lagu toh, suka Mbak Yuli, suka-sukamu, nek yang gereja, nek Natalan, gandol Gusti, nek yang gereja, gandol Gusti, nek yang gereja, gandol Gusti, nek yang gereja. Kok tak ciptani, kok tak tambahin. Iso wengi yang gereja. Loh iya loh saudara. Saya itu mengurusi yang bukan urusan saya. Malah saya disalahkan. Saya mengurusi yang bukan urusan saya. Saya cuma ini. Aku diingatkan dengan ayat firman ini sudah saya siapkan 1 bulan. Dan sesuai apa yang Tuhan itu terjadi. Engkau ini dipercaya Tuhan apa dipercaya manusia? Kadang-kadang kita punya hati yang beda. Itu orang-orang gak ngerti. Benar tidak? Kita punya hati yang berbeda. Itu orang gak ngerti.
Ini kita kasih ilustrasi yang contoh aja. Mbak Yuli waktu melihat Mas Nadi, apa yang dilihat? Ganteng gitu. Loh, apakah saya menyalahkan? Tidak, itu normal. Itu manusia, tapi Tuhan nggak pengen seperti itu. Ingat ceritanya Ruth dan Boas. Apakah Ruth, bukan Ruth dia. Enggak, soalnya Mbak Endel Ruth sama Boas ya. Ruth itu maaf kata saya ngomong Ruth itu wis lo bayangin loh, tapi Boas muncul cinta karena kesetiaannya Ruth. Karena kesetiaannya Ruth itu setia loh. Oh, sakit cematung gitu. Cematung itu. Lo bayangin saudara. Wes pak. Ya, Ruth sama Boas itu melihat kesetiaannya Ruth, bukan melihat dari parasnya. Timbullah cinta karena kesetiaan itu termasuk dari Tuhan. Tuhan itu cinta sama kita. Apakah kita ganteng? Tuhan Yesus jelek kan? Tuhan Yesus itu ganteng saudara. Saya lihat saudara, ampun wajahnya, ampun. Aku yang ngomong kok dibalik sih Tuhan. Belum waktunya. Tapi buyar. Terima kasih. Wajahnya Tuhan Yesus itu ganteng. Terus melihat kita itu welek. Tapi kok ya diterima oleh Tuhan. Kita ini diterima Tuhan. Ada menerima aku apa adanya. Kan ada lagunya. Kita tuh harus punya hati yang berbeda. Dalam hal apa? Kalau ada masalah, ojo ngamusik. Kalau ada ujian masalah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan. Daud saudara, bayangin, saya sekali lagi ngomong. 5 hal Daud menghadapi. 1, menghadapi Goliat. Dia gak tumbang. Menghadapi Saul. Bukan setahun, 2 tahun. Kalau nggak salah 25 tahun yang menghadapi Saul ya. 25 tahun. Menghadapi Saul itu 25 tahun. Nggak pernah tumbang. Menghadapi anaknya yang mau memenggal kepalanya, Daud tidak tumbang. Bait Allah, ngurusi bait Allah. Kalau bahasa sekarang gereja, gak tumbang. Tapi menghadapi kedagingan, tumbang. Itu sifat manusia. Kalau sudah menghadapi kedagingan, entek. Makanya ada firman Tuhan, toh. Jangan memikirkan hal-hal yang di bawah. Pikirkan hal-hal yang di atas. Oh, buat di atas genteng. Ayo, sekarang jadi apa? Tuhan memberi Daud kemenangan atas Goliat dalam 1 hari. Tapi butuh bertahun-tahun bagi Daud untuk mengalahkan Saul. Kenapa? Bukan berapa lama dikasih kemenangan. Bukan besar kecilnya masalah. Itu jawabannya. Tuhan apa? 2, 3. Kita harus timbul seperti emas. Enggak kok, aku gak pengen timbul seperti emas. Aku pengen emas kok. Karena harga emas larang kok saya kok 2 juta. Katanya mau tembus seperti 3 juta ya. Saya ini agak sedikit taruhan sama Cik Dewi. Gak mungkin 3 juta, gak mungkin bisa. Sekarang emas digantikan dengan perak. Perak lagi melejit ini. 25 gram perak itu cuma 500.000. Ayo wajah-wajah yang mau mikir ini, Jimmy mikir. Ayo mikir. Saya ngomong gue yang perak itu. Ya, Tuhan ingin engkau proses hidupmu itu timbul seperti emas. Karena apa? Ayo
tolong buka Hakim-Hakim 3 ayat 4. Ini loh, yang kita sadar tidak sadar Tuhan itu melakukan seperti ini. Sudah? Esra 2, 3. Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan kata Musa? Anda tahu, di awal itu ada kata-kata mereka. Berapa bangsa yang ditempatkan Tuhan untuk mencobai bangsa Israel? Ada 5. Ada 5. Sengaja, loh itu. Serah, 3 serah. 3 serah, supaya kita membaca. 2, 3. Yang tinggal di dalam kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Lewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal dan Hermon sampai ke jalan yang Sengaja. Bayangin loh. Apakah Tuhan gak kurang gawean? Apakah Tuhan gak kurang kerjaan ngasih musuh-musuh di tengahnya bangsa Israel? Sengaja saudara, orang-orang akan ditempatkan di sebelahmu, pacarmu, keluargamu, mertuamu, apapun itu sengaja. Karena apa? Serah, 4 serah. Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan? Ini, engkau harus punya hati yang beda. Karena apa? Saat engkau dicobai, engkau nggak lulus, harus engkau nggak lulus, jangan coba-coba 5 bangsa ini keluar dari hidupmu. Saya pelajari satu persatu bangsa ini. Satu, itu bingung masalah penyembahan berhala, keinginan daging. Kedua, salah satunya bingung terus urusan kekuasaan. Yang ketiga, selalu berurusan dengan hal-hal perut. Yang ketiga, yang keempat, kan? Yang keempat, bangsa-bangsa itu Amalek itu ingin menguasai, gak peduli. Yang kelima, bangsa ini itu sebetulnya ada satu rumpun sama Israel, saudara, tapi sengaja supaya ia mencobai Yohanes, ia mencobai Daniel, Mas Nabi, Dewi, Mbak Lulu, Mbak Kris, Mbak Kris, Pak Kris, Bu Ida, supaya mereka melakukan atau mendengar perintah Tuhan atau tidak. PPT. Ini ada video. Lihat, perhatikan ini baik-baik. Sudah? Ya, lihat ini baik-baik ya. Saya menemukan ini kok. Oh, Tuhan itu ajaib. Siapa yang sebelah itu? Saya ulangi lagi ya.
Jika Tuhan Yesus bersamamu, mau iblis, malaikat, Goliat, Saul, kebutuhan hidupmu, itu bukan ancaman. Engkau nggak perlu takut. Kalau Tuhan Yesus menyertaimu, engkau nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan Yesus itu yang punya segala sesuatunya. Kalau Tuhan Yesus lawanmu, iku masalah. Iku sing masalah. Dirimu mau sembunyi di ujung bumi, bagian yang paling dalam, pasti Tuhan akan temukan. Benar nggak? Engkau mau sembunyi bagaimanapun, kalau Tuhan Yesus lawanmu, entek. Benar tidak? Tapi kalau Tuhan Yesus menyertaimu, mau iblis, malaikat, siapapun, tebal, bahasa layangan, tebal. Amin. Yang pertama, ya, prioritas yang Tuhan kasih dalam hidupmu, punya hati yang berbeda. Ingat itu baik-baik. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, berarti engkau harus punya hati yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, apapun itu bentuknya. Ya, karena apa? Tuhan masih ada dalam dirimu. Jangan berpaling yang lain. Yang kedua, kita buka Bilangan 11, serah. Ini ada kasus. Bilangan 11, 24, serah. Mulai 24. Diperhatikan ya. Saya akan baca. Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruhnya mereka berdiri di sekeliling kemah. 25 sah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambillah sebagian dari roh yang hinggap padanya, yang ditaruh di atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. 26 serah. Masih ada 2 orang tinggal di tempat kemah yang perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 27 serah. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. 28 serah. Maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. 30. Kemudian kembalilah Musa di tempat perkemahan, dia dan para. Jadi ada satu kasus. Musa ini wis ngap. Apa Pak Kris ngap? Apa Bu? Hah? Ya semula ngap. Ngap judek ambek keluhan bangsa Israel. Tiap hari ngeluh serah. Ayat 23 serah. Bilangan 23. Lihat ya. 22 serah. 22 serah. Nah, dapatkah sekian banyak ini terlalu cepat serah. 21. Nah, ini loh. Keluhannya Musa terhadap bangsa. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada
bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka memakannya. Dua-dua serah. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu, sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? 2-3 serah. Tetapi Tuhan menjawab, masakah kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Musa ini mengeluh, Tuhan, iki bangsa nggak tahu diri. Isinya menggerutu ya Tuhan. Bangsa ini wakil, lihat, inilah kita harus seperti Tuhan. Kalau ada masalah, pakai cara Tuhan. Masakah kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Tuhan nggak ngereken keluhannya Musa, nggak ngereken, tapi Tuhan menunjukkan kekudusannya. Hei, aku iki sopo? Kalau bahasa wong Jawa ngono. Aku iki Tuhan. Lagu Mbak Yuni, suka-sukaku, aku Tuhan terus apa kon? Seperti yang sudah saya bilang, kalau kita melawan manusia, gampang. Lawan Tuhan, sewendel, pem. PPT. Bangsa Israel mengeluh di padang gurun. Musa apa? Kalau bahasa Kopo, ngap. Kalau bahasa Kopo, ngap. Kalau ini apa? Walahan, masih enak yuk. Tuhan lalu berkata, kumpulkanlah 70 orang. Aku akan mengambil, ini loh, baru kali ini loh, Tuhan mengambil setengah roh. Ini saya pernah nanya sama dosen, berarti Roh Kudus itu setengah-setengah ya? Enggak saudara. Ini artinya saudara, jika kita tidak melakukan ketaatan dan kesetiaan, Tuhan akan mengambil. Namun 2 orang, Eldad dan Medad, tidak datang di kemah pertemuan. Dari 70 orang, 2 orang ini gak datang. 2 orang ini gak datang dalam kemah pertemuan. Apakah Tuhan mengajari gak taat? Siapa sih berani komen sama Tuhan? Saya nanya. Berani? Hebat kan? Lu bayangin lu, 70 orang, 2 orang ini ambil Tuhan sengaja dipinggirkan. Tuhan tuh pengen tahu. Ayo, ngeluh nggak? Eldad Medad, 2 nama ini hampir terlupakan menggoncang tenda Israel. Ketika Roh Allah turun di padang gurun, 2 orang bernubuat. Nama Eldad itu berasal nama El Allah. Dad itu adalah kekasih. Medad itu artinya kasih atau teman karib. Jadi 2 orang ini kalau digabungkan, 2 orang yang hidup dari kasih karunia Allah. Kasih karunia. Kita hidup itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Bukan karena maumu. Makanya saya bilang tadi, kalau Tuhan yang mau, wani ngelawan Tuhan. Wani. Di ayat 26 ini, masih ada 2 orang tinggal di kemah perkemahan yang bernama Eldad, yang lainnya bernama Medad ketika roh itu hinggap. Mereka itu termasuk apa? Yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Ini yang ngatur ini Tuhan. Ini yang ngatur ini Tuhan. Nggak. Lakukan semua untuk Tuhan. Penghargaan dan pengakuan itu dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Apakah Tuhan mengajari tidak taat 2 orang ini? Tidak. Apakah Tuhan mengajari kebohongan? Tidak juga. Tapi Tuhan melakukan supaya kita diproses.
dengan situasi kondisi ini, apakah engkau taat atau tidak taat? Apakah engkau berbuah roh atau tidak? Intinya itu. Bukan masalah antara orang itu hadir atau tidak hadir. Bukan. Kalau itu mau Tuhan, terus mau apa? Mau apa? Apakah saya harus komplain? Apakah saya harus mengeluh? Enggak. Saya lakukan bagian saya. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya apa? Suka-sukamu. Ayo Mbak. Ayolah. Suka-sukamu. 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 Nek yang gereja. Loh. Tadi ada kata-kata seorang muda. Kalau dalam penafsiran itu ada yang ngomongin itu Kaleb. Kaleb dan Yosua. Kejadian ini itu sebelum 12 pengintai. Kejadian ini bilangan 11 ini, kalau pengintaian itu 12 pengintai itu bilangan 23, pokoknya ke arah 20-an. Bilangan 11 ini, Kaleb dan Yosua ini muncul. Karena apa? Belajar. Yosua dan Kaleb ini belajar. Bayangkan kalau kejadian ini tidak ada, saya jamin bilangan 23, Yosua dan Kaleb ikut tidak masuk dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena punya hati yang sama dengan 10 orang. Makanya Yosua dan Kaleb itu pengen manas-manasi Musa. Musa itu loh ada dua orang yang tidak dalam kemah pertemuan. Terus Musa ngomong kayak gini. Terus lapo? Kalau mereka mau jadi nabi, ya urusannya Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang punya segala sesuatu. Apakah kita harus nekan Tuhan? Enggak kan? Kita nggak bisa. Kalau itu sudah seizin Tuhan untuk terjadi. Om kata ini jengking-jengking. Saya ini berapa minggu ini kasihan sama Om. Dia tuh coba akal-akalan sama Mbak Darmi. Oh Mbak Darmi mau akal loh akal itu. Loh serius. Wis diikat coba. Saya sampai niatin sampai nelongso saudara. Cuma ya kita berdua ya wis tego-tegoan. Diikat sebelah kiri saudara. Bayang nggak dikit sini. Dia iso saudara ngene saudara, ngene saudara, ngene terus ngene dijabakin, seret kiri terus mereka dibuang. Itu enggak dong. Nah kalau itu diizinkan Tuhan untuk memproses Om, apa Om Yo harus komplain? Ya komplain. Duit piro tak piro? Keguyu. Itu keguyu. Lho aku mbek Om Yo setiap hari ngene ngrasakno Mbak Dami. Kalau Tuhan mau melakukan apapun untuk memproses kita, apapun akan dijadikan Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh menyalahkan orang. Dengar baik-baik ini. Tidak boleh. Jika engkau mengukur menilai, engkau akan diukur kembali. Ditambahkan lagi. Ingat baik-baik ini. Saya mau menghakimi? Enggak. Saya mau mengukur? Enggak. Saya mau menilai? Enggak. Ayo Pak Yuli. Suka? Ayolah. Suka-sukamu. Kok cilik suaranya? Suka-sukamu. 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 Yang pertama, kita harus punya hati yang beda. Kalau kita sama dengan orang dunia,
Apa bedanya? Apa bedanya? Kita nggak akan beda dengan orang-orang dunia. Ya, ingat ini baik-baik. Di kehidupan ini, seseorang akan sadar itu ada dua hal. Berubah karena yang kedua, pilih mana? Pilih mana? Amsal 12 ayat 15 ngomong gini. Jalan orang bodoh lurus dalam, tetapi siapa yang mendengar nasihat bijak. Terserah. Kita mau dinasehati berubah atau harus merasakan dulu yang gak enak baru berubah. Saya 20 tahun saudara wis kapok. Saya mendingan sekarang dinasihati nurut saudara. Nurut. Wis kehilangan duit, kehilangan omah, kehilangan wis gak karu-karuan. Wis saya pakai lagunya Mbak Yule, suka-sukamu. Suka-sukamu. Itu saudara. Manusia berubah itu karena dua hal, dinasehati atau merasa nodisi. Terserah Anda mau yang mana. Ini pilihanmu. Ini ada lagu. Serang video serang. Ya, gelap makin pekat, hati mulai sepi. Semua bilang kuat padahal aku rapuh sendiri. Tapi di bisu malam ada suara lembut, Tuhan masih ada, jangan takut. Kepalaku penuh cemas, langkah terasa berat. Dengan banyak nanya tapi jarang yang benar-benar lihat. Aku jatuh gagal berkali-kali, tapi adanya dan tetap cari aku lagi. Tuhan masih ada di sini, waktu dunia ninggalin dan tetap berdiri. Ada mataku jadi doa yang tersembunyi dan dia jawab, aku gak pernah berdiam. Tuhan masih ada di sini, waktu dunia ninggalin dan tetap berdiri. Ada mataku jadi doa yang tersembunyi dan dia jawab, aku gak pernah berdiam. Kadang doa kayak pantul gak ada respon, rasanya sepi kayak ruang kosong. Tapi justru diam, dia paling dekat, pegang tanganku biar aku kuat. Dia gak perlu pura-pura senyum kalau hati luka. Dia tahu semua bahkan yang gak ku ucap kata. Kalau hidup berantakan dia tetap setia, karena kasihnya gak pernah berubah. Jadi kalau kau tanya di mana Tuhan kini, yang tak jauh dia masih di sini. Tuhan masih di sekitar-sekitar. Yang jauh itu Tuhan apa kita? Kita. Kitanya sendiri. Karena karepe dewe. Ya. Satu, punya hati yang beda dengan dunia. Saat apa? Meresponi satu masalah, ujian. Jangan cepat marah. Siapa yang bawakan ini? Om ya atau Dewi? Jangan cepat marah. Jangan menyalahkan orang. Karena orang punya alasannya sendiri. Kalau kita menyalahkan orang, Tuhan menyalahkan kita. Jangan salahkan orang. Apalagi itu saudara kita. Apalagi itu orang terdekat kita. Bagian kita mengasihi aja. Makanya saya sering disakiti. Ya, sudah. Kita nggak perlu. Kita nggak perlu saling menilai. Nggak perlu. Engkau dinilai loh, ya podo-podo elek. Ya, Pak Kris ya. Aku elek ya sampai elek. Podo-podo elek. Apa sih nilai sih? Apa yang diukur? Saya disalahkan, Pak Kris disalahkan. Apa langsung kaya, Pak? Enggak toh, Pak. Iya toh. Enggak usah. Karena apa? Sing jadi raja siapa sih? Tuhan Yesus. Engkau minta kemurahan sama saya. Kasih pentol. Ngapain?
Iki obatnya wis entah iki. Padang. Kedua, lakukan semua itu untuk Tuhan. Lakukan aja. Maaf, saya harus ngomong seperti ini. Maaf lah. Ini maaf. Mungkin ada yang mungkin bendahara atau wakil yang mungkin nanti atau Mbak Lulu atau yang pengurusnya sakitnya. Maaf loh. Maaf. Saya harus katakan ini. Maaf. Kita hidup itu karena Tuhan. Bukan karena kolektor. Bukan karena kolektor. Bukan karena apa? Perpuluhan. Bukan karena apa? Saling menyenangkan hati. Bukan karena apa? Nuruti permintaan. Enggak. Lakukan semua untuk Tuhan. Engkau menyenangkan hati manusia, dijahati. Saya lihat Pak Kris ini dodok rumah saya, saudara. Dia akan jebol rumah saya. Dan ini abot yo. Abot. Itu hidup ya Pak yo. Hidup. Kalau engkau nggak sakit, engkau nggak hidup. Engkau nggak akan hidup. Dikatakan engkau sakit berarti engkau hidup. Berbeda itu pasti sakit. Berbeda itu pasti sakit. Berbeda itu pasti sakit. Tapi jika engkau melakukan semua itu Tuhan, ditambahkan. Kadang kita merasa orang kok jauh. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok aku belum? Mungkin saat ini banyak yang dalam hidup kita, kenapa sih kok aku belum muncul? Apakah Tuhan lupa sama aku? Atau kode lupa sama aku? Tuhan punya cara menyiapkan panggungmu, menyiapkan caramu. Jangan sampai padam. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Tetap setia, tetap percaya. Karena Tuhan apa? Tidak lupa sama dirimu. Tuhan tidak pernah salah sama engkau punya waktu. Enggak pernah salah. Prioritas adalah milik Tuhan. Ini loh, percayalah apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu, Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Tidak akan berhenti. Ada waktunya engkau akan bersinar. Ada waktunya engkau akan diangkat oleh Tuhan. Yesaya 49:16. Lihat, aku telah melukis namamu di telapak tanganku. Jika Tuhan sudah menulis namamu di tangannya Dia, apakah Dia lupa sama engkau? Kecuali pulpennya dari dunia hilang. Ya. Dari sekian banyak yang menulis ini cuma 3 ibu-ibu. Saya acungin jempol ya. 3 ibu-ibu ini. Yang muda-muda nggak bawa buku, tenang aja. Iya. Apa? Oh, nonton Bu, Shopee. Hafalan untuk kok gini. Ayo jalan-jalan. Kemarin saya ditinggal saudara. Kemarin saya ajak jalan-jalan anak-anak muda ke pameran, ke Galaxy. Terus karena saking ruwet ya saudara, saya sama Pak Ayu. Aku ngomong Pak Ayu,
Orang kok cek wah kayak gini teler aku. Wes saking. Anda tahu saya teriak-teriak saudara. Griti baca. Bantu cedek jualan gitu maksudnya. Anda tahu ada satu om ngomong kayak gini. Lu serius? Om. Kok gak ngelak ta? Ayo ngombe. Si om itu makan ote-ote, bayangin 5 gorengan, 1.000 Pak. Tuh serius. 5 gorengan 1.000. 5 toh, terus ditambah tahu goreng sak tepak 1.000. Piro? 200.000. Dipangan Pak, waktu kalah Pak. Serius. Loh, itu si om ini panganan opo. Loh, kadang-kadang gini loh, kita memprioritaskan segala sesuatu belum tentu enak. Tapi jika kita memprioritaskan Tuhan, pasti enak. Kalau saya saudara, sing terakhir itu sing terakhir mana? Pisang goreng yo. Waduh, wis bagi loro saudara, dibagi loro. Klatok. Tapi mau dibagi opo iki? 1.000 saudara. 5 waktu enak udangnya Mas Ardi. Melihat nih kuat dipan mambu. Oh Tuhan Yesus tolong. Kayak toh, ini mereka semua tak kasih gorengan semua, dibalik no kabeh. Ini mereka ini tahu-tahu sih, tak pikir enggak masih ada. Ya, kita belajar hari ini, sore ini. Besok sudah masuk Desember. Ya, tinggal 1 bulan lagi meninggalkan 2025. Apakah kita sudah berbuah bagi Tuhan? Ya, hidupmu adalah kesempatan. Sudah, segala sesuatu ini adalah milik Tuhan. Ayo, yuk kita tutup. Tuhan, terima kasih. Kami belajar Tuhan. Untuk Tuhan mengajari kami punya hati yang berbeda. Tuhan, kami juga belajar Tuhan. Hidup ini adalah suka-sukanya Tuhan. Allah Roh Kudus, berbicaralah melalui hati pikiran. Kuasai hidup kami. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan tahu. Melalui dari firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti. Ajar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman. Seringkali Tuhan kami menyakiti hatimu. Seringkali Tuhan kami mencoba hidup seturut dengan apa pikiran kami. Tapi biarlah Tuhan kami menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat,
Engkau yang punya hidup. Kami tidak mau lepas dari kasih-Mu. Kami gak mau lepas dari firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk Tuhan. Ya, ajarku mengerti pimpin jalan kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku ajar kami, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku pimpinlah jalan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku Tuhanku, ya, amin. Ya, perbuatanmu Tuhan sanggup, yakini Engkau sanggup segalanya, ya apa yang dalam hidupmu yang sering keluar dari firman Tuhan, tetapkan hatimu, tetapkan hatimu untuk berbeda, punya hati yang berbeda. Bilang sama hatimu, sama pikiran, suka-sukamu Tuhan. Tetapkan hatimu untuk percaya, tetapkan hatimu untuk setia, tetapkan hatimu untuk tulus ikhlas. Yang melihat engkau adalah raja, yang melihat engkau adalah raja, ya, ya. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat.
Terima kasih Bapa. Tetapkan hatimu percaya pada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Banyak hal yang kami kurang mengerti Tuhan. Di saat ini Kau telah bukakan setiap rahasia firman Tuhan. Arti sebuah prioritas dalam hidup kami. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Prioritas itu milik Tuhan. Kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau yang baik. Saudara harus sadar pada saat ini, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam hidup. Makasih Bapak buat firman yang sudah disampaikan oleh Mbak kami. Tetap taruhkan hikmat marifat yang daripada surga. Tambahkan terus, bersuaralah Tuhan melalui hamba, sehingga apa yang disampaikan itu boleh menguatkan hati kami, boleh meneguhkan hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu taat, setia dengan perkara-perkara yang kecil apapun yang kami lakukan. Tulus melakukannya dengan keikhlasan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu boleh masuk di hati kami, tertanam semakin dalam, tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Setiap kami yang datang pada saat ini boleh dilegakan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang mengalami latih lesu, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan berikan kelegaan buat kami. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah buka jalan. Yang mengalami segala sesuatu kelemahan-kelemahan, Tuhan berikan kekuatan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan juga. Tuhan Kau campur tangan, berkati kami tahun-tahun yang memberi. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil disiapkan kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatan, Yang mengajar dan menopang. Oh ya, aku gak lelah bersama Tuhan, melebihkan akan segalanya. Jangan lelah, aku gak lelah bersama Tuhan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu, Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh ya, akan segalanya. Ya, ratakan bergelombang timbulan yang berubah menjadi di atas. Amin. Ratakan tanah, ya, timbulan tanah menjadi di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang menjadi di atas dasar imanku. Ratakan tanah bergelombang, yang berlubang menjadi
tobat ya. Ya, pengumuman Natal tanggal 21 Desember jam 4 sore, Kemis tanggal 25 ibadah Natal, tukar kado maksimal 20.000. Kalau nggak ada yang bawa nggak apa-apa. Kita tukar-tukar makanan. Nggak memaksa ya. Tapi diharapkan. Tetap jam 4 sore ya. Akhir tahun, tutup tahun kita makan-makan bersama, hojek miming. Nanti saya sediakan jagung bakar kayak tahun lalu. Dimulai jam 9 malam. Ya. Hari Kamis ada ibadah GOC COG ya jam 6. Mohon datang. Kita tanya jawab di sana. Puji Tuhan, sehat selalu. Kalau lihat Pak Kasman waktu di RS, aku sehat, yo sehat. Yuk kita tutup ibadah. Silakan bangkit berdiri. Puji Yesus. Bapak, di akhir ibadah ini, di akhir bulan ini Tuhan, kami mau memulai dengan Tuhan, kami juga akan menutup dengan Tuhan. Biarkan Tuhan, untuk esok hari Tuhan, kami juga akan memulai bulan yang baru, hari yang baru, minggu yang baru. Di akhir bulan 2025 Tuhan, biarkan pengharapan kami, iman kami bukan berdasarkan situasi kondisi, tapi biarkan iman kami, pengharapan kami adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, Tuhan. Sampai akhir hidupku. Terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan, sesuai dengan lagu ini, tangan kuat kuasa-Mu yang akan menghantar kami memulai sesuatu yang baru. Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memberikan segala limpah-limpah karunia kepada kami semua. Inilah kami keluarga Nafiri Tuhan, yang mungkin dianggap manusia kami kecil, yang mungkin dianggap manusia kami tidak ada apa-apanya. Tapi kami yakin dan percaya di hadapan Tuhan kami berharga. Tuhan, biarlah Tuhan, sebelum keluargaku pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, diberkatilah rumahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah dapurmu, diberkatilah segala sesuatu keinginan hatimu, diberkatilah anakmu, buah kandunganmu, diberkatilah segala sesuatu pekerjaan tanganmu. Engkau akan diberkati saat engkau keluar rumah. Pulang rumah engkau akan diberkati dengan segala damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri.
Fokus kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan sampai engkau berdua roh bagi Tuhan. Tuhan Allah semesta alam akan